tinggal satu orang lagi. Siapa yang belum bergabung? Tolong dikasih tahu saya. Ada yang belum gabung? Perlu saya tunggu? Sepertinya Faiza, Bu. Oh, hai ya. Oh, hai ya. Karena katanya kesulitan. Faiza ada nggak di sini? Zoom ada, Bu. Kalau untuk di Zoom ada, Bu. Ada ya? Iya, Bu. Dia jangan dia nggak bisa dengar saya juga. Ya, silakan. Faiza izin di chat maksudnya. Maaf Bu, Faizanya udah Maksudnya join. gimana Pandu? Oh, sudah ya? Oke. Oke, baik. Sudah 29 ya, kita mulai ya. Kita akan mulai bersama-sama. Saya berikan waktu sekitar 30 detik untuk masing-masing pertanyaan. Ada 10. Kenapa Pandu? Enggak, Bu. Tadi Faiza sebelumnya izin sebelum link yang kedua di chat. Oh ya, baik. Kita mulai ya. Kita akan bersama-sama gitu ya. Dan masing-masing saya beri waktu agak lebih lama, sekitar 30 detik. Ya? Siap ya? Kita mulai. Pertanyaan pertama. Surat permohonan keberatan wajib pajak tidak dipersyaratan formal apabila maaf nih, saya belum share screen ya. Lupa nih. Oke. Ini sambil review ya. Surat permohonan keberatan wajib pajak tidak dipersyaratan formal apabila. Nah, ini yang menjawab betul 8 orang. Jadi mayoritas belum menjawab secara betul. Ini jadi surat permohonan keberatan wajib pajak tidak memenuhi persyaratan formal. Yang tidak yang kalau disampaikan ke tempat wajib pajak terdaftar, betul ya. Jadi keberatan itu harus disampaikan oleh wajib pajak ke KPP tempat WP terdaftar. KPP boleh nggak sampai 2 KP dikirimkannya, Dek? Halo, Abek. Halo, Bu. Ya, Abek bisa mendengar suara saya? Tadi agak putus-putus, Bu. Gimana, Bu? Ya, kalau ini kan surat permohonan keberatan disampaikan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar itu betul ya. Kalau ke KP 2 KP boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh ya. Oke. Kemudian ini disampaikan oleh manajer keuangan, ini semua nggak ada yang menjawab ini ya. Kemudian
yang betul ada nih, SKPKB dikirimkan tanggal 27 Februari 2021 dan diajukan tanggal 27 Mei 2021. Ini yang katanya menurut jawaban itu yang tidak memiliki persyaratan formal. Kenapa tidak memiliki persyaratan formal nih, Alifah? Karena seharusnya jangka waktunya 14 hari bukan ya, Bu? 14 hari? Yes. Aduh, Alifah, ini keberatan loh Alifah. Oke, baik. Alvin. Gimana, Alvin? Oh, mohon maaf Bu, saya jawabnya salah Bu. Saya jawabnya yang D. Soalnya saya mikirnya kalau direktur keuangan itu tetap harus menggunakan surat kuasa Bu mikirnya. Oke, baik. Tapi tahu nggak nih, SKPKB, karena menurut jawaban ini harusnya kan yang ini ya. 3 bulan sejak dikirim, bukan sih Bu? Kenapa? 3 bulan sejak dikirim. Ya, 3 bulan sejak dikirim berarti harusnya apa nih? Paling lambat dia harus mengajukan. 27 Februari, Maret, April, Mei. 26 Mei ya Bu? Ya, dikurangin betul. 1 hari karena sejak. Iya betul ya. Jadi karena harusnya permohonan keberatan itu disampaikan 3 bulan sejak ya tanggal dikirim. Ya harusnya kalau sejak minus 1 tuh ya harusnya tanggal 26 Februari ini diajukan tanggal 27 Mei berarti sudah lewat ya, Alvin ya. Ya Bu. Ya, kemudian disampaikan oleh Direktur Keuangan tanpa surat kuasa khusus. Ya, Bu. Amalia. Ya, Bu. Ya, gimana tuh Amalia? Ya. Gimana Amalia? Amalia mirip Alfa ya. Gimana Ya, Bu. Amalia? Saya menjawab itu yang D. Harusnya ya, harusnya boleh tanpa surat kuasa. Iya, betul ya. Karena ini kan direktur ya, direksi ya, Amalia ya. Iya, Bu. Baik. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Nah, ini next-nya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua. Apabila SKPKB terbit tanpa melalui pemeriksaan, maka atas SKPKB tersebut wajib pajak dapat mengajukan yang baik. Dan ternyata masih belum semuanya menjawab betul. Ya. Oke. Amelia. Ya, kalau yang jawaban yang pertama keberatan. Tapi ternyata jawabannya salah. Soalnya kalau di sini SKPKB terbit tanpa melalui pemeriksaan berarti nggak sesuai prosedur, Bu. Kalau misalnya keberatan kan objeknya atas material buat ketetapan. Iya. Ya, jadi kalau pengajuan keberatan itu harus diajukan atas materinya, ya. Tidak kalau selain atas materi tidak bisa, gitu ya. Tidak akan diproses. Nah, ini kan berkaitan dengan prosesnya, gitu ya. Proses menerbitkan SKPKB, maka bukan keberatan, gitu ya. Oke, kemudian yang betul adalah, jadi kalau yang berkaitan dengan
proses penerbitan SKPKB yang tidak sesuai dengan prosedur, itu bisa diajukan gugatan. Ya. Andi Ahmad Ahyar. Iya, Bu. Ya, Andi, yang berkaitan dengan gugatan objeknya, gitu ya, itu kan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur itu disambung dengan ketetapan pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur, apa lagi? Ada penyampaian surat paksa, penyitaan, pengumuman lelang, terus juga pencegahan, dan ada keputusan lain selain pasal, maksud saya lupa Bu yang pasalnya. Nah, yang terakhir itu penyanderaan. Bukan penyanderaan. Bukan penyanderaan. Yang ini, yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur itu ada yang ketetapan, kemudian ada satu lagi apa tuh? Coba mungkin Andrea. Yang pasal 25 sama 26 ayat 1. Keputusan yang berkaitan ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 penerbitan SKP atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur. Ya, ulang lagi bagian terakhir atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur. Keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur. Atas putusan keberatan yang tidak sesuai dengan prosedur itu yang apa sih? Andra? Apa sih yang dimaksud dengan keputusan keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur? Atau siapa yang ingat? Saya lupa, Bu. Maaf. Ya, yang lain siapa yang ingat? Yang kayak gimana sih? SK keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur? Tanpa penyampaian SPHP ya, Bu? Iya, betul. Ya, jadi Abed kan yang jawab? Iya, Bu. Ya, Abed. Ya, itu ya. Betul yang tadi dikatakan oleh Abed. Ya, jadi keputusan keberatan yang tidak sesuai dengan prosedur itu adalah SK keberatan yang tidak melalui SPUH dulu, ya. Surat pemberitahuan untuk hadir. Jadi di dalam proses keberatan itu sebelum SK keberatan terbit itu akan disampaikan SPUH dulu kepada wajib pajak, ya. Nah, jadi SPUH itu surat yang mengundang wajib pajak untuk hadir pada waktu tertentu ya untuk memberikan keterangan, untuk diberikan penjelasan atau memberikan tanggapan atas hasil keberatan ya. Nah, itu. Kemudian nah ini ada yang dijawab peninjauan kembali nih. Kenapa peninjauan kembali? Apa sih yang bisa diajukan peninjauan kembali? Apa tuh yang bisa diajukan peninjauan kembali? Angelika? Ya, Bu. Yang berdasarkan putusan pengadilan pajak ya, Bu? Ya, putusan pengadilan pajak atas apa saja tuh? Ada banding sama gunding sama. Iya, betul. Ya, jadi yang diajukan peninjauan kembali itu atas yang bisa diajukan peninjauan kembali itu atas putusan pengadilan pajak. Ya, putusan pengadilan pajak itu apa saja? Tadi yang seperti Angelika sampaikan. Itu ada putusan banding maupun putusan gugatan. Ya, jadi putusan gugatan maupun putusan banding itu bisa diajukan peninjauan kembali. Kemana itu, Pak? Ke Mahkamah Agung. Iya, baik. Nah ini pembetulan.
Kalau pembetulan apa tuh? Anggita. Gimana Anggita? Ya, halo Bu. Ya, gimana Anggita? Kalau pembetulan apa sih? Apa yang Anggita ketahui tentang pembetulan? Tapi yang masuk ini pembetulan yang berkaitan dengan upaya hukum. Pembetulan yang berkaitan dengan upaya hukum itu yang berdasarkan pasal berapa Anggita? Berdasarkan pasal berapa ya saya agak kurang ingat sih Bu. Tapi kalau pembetulan setahu saya itu biasanya diajukan itu atas kalau misalnya salah tulis atau salah hitung gitu Bu. Nah, yang ingat itu pasal berapa tuh? Silakan yang ingat bisa bantu Anggita. 36 bukan Bu? 36 bukan pembetulan. Oke, yang lain. Aduh. Pasal 16. Nah, ya, betul ya. Amin. Jadi itu yang berkaitan dengan upaya hukum, pembetulan itu pasal 16 ya. Itu kalau tadi ya, mungkin bisa dijelaskan lagi Amel, pembetulan atas apa saja tadi? Atau surat ketetapan pajak. Pajak, kemudian apa? Kalau pembetulan pasal 16 itu pembetulan atas kesalahan tulis ya, itu dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu ada objek 16 itu pembetulan atas produk hukum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi kalau SKP ada salah tulis, salah hitung, salah penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dibetulkan berdasarkan pasal 16. Kemudian dengan upaya hukum kalau ada salah tulis, salah hitung, salah penerapan ketentuan perundang-undangan, dibetulkannya dengan pasal 16 itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau mungkin kita pernah membahas ini, kalau ternyata putusan bandingnya, ya putusan banding ternyata ada salah tulis, bisa nggak dibetulkan dengan pasal 16 ini, Pak Nanti? Halo, Pak Nanti? Ya, Bu. Ya, bisa nggak kalau putusan banding nih, ya, ternyata salah. Hanya salah nulis NPWP-nya. Gitu. Bisa nggak dibetulkan dengan pasal 16? Nggak bisa ya, Bu? Iya, nggak bisa ya, karena pasal 16 itu untuk putusan atau untuk produk hukum dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi kalau yang salah nih yang kita produk hukum yang diterbitkan oleh DJP, baru nih pasal 16. Kalau putusan bandingnya salah, berarti yang harus dibetulkan ya yang buat kesalahan gitu ya, pengadilan pajak. Baik, sekarang ya ke pertanyaan ketiga. Pernyataan yang tepat terkait pencabutan permohonan. Masih Saki, sekarang Anda dan oke. Ternyata hanya 11 orang yang betul. Untuk yang pilihan pertama tidak ada yang menjawab, ya. Pernyataan itu tidak pencabutan permohonan keberatan. Jadi pilihan
Pertama adalah permohonan keberatan tidak dapat dicabut. Semuanya setuju ya bahwa permohonan keberatan harusnya dapat dicabut ya. Nah, itu sudah tahu nih. Nah, ternyata masih ada 8 orang yang menyatakan bahwa dapat diajukan kembali apabila masih dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, ini. Zaki. Ya, Bu. Ya. Ada mungkin bisa menjelaskan mengenai pilihan yang kedua ini? Oh ya, baik. Dapat diajukan kembali apabila masih dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, itu berlaku kalau misalnya surat permohonan keberatannya WP itu ada syarat-syarat yang belum terpenuhi. Jadi WP itu masih bisa menyampaikan melengkapi surat permohonan keberatannya selama masih dalam jangka waktu 3 bulan sejak dikirim itu. Iya, betul. Pintar banget nih Zaki ya. Pantesan nih. Jadi pertama nih posisinya ya. Oke. Itu ya. Jadi nih yang boleh mengajukan kembali dalam jangka waktu 3 bulan itu misalnya kalau WP mengajukan keberatan ternyata ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Tentu persyaratannya bukan yang selain yang berkaitan dengan jangka waktu 3 bulan, ya. Jadi misalnya siapa nih? Erlinda. Halo Erlinda. Ya, Bu. Ya, Erlinda posisinya di mana Erlinda? Di rumah, Bu. Ya, rumahnya di mana Erlinda? Di Kudus. Oh, Kudus. Jauh ya. Erlinda, masih ingat nggak persyaratan keberatan itu apa saja? Persyaratan keberatan yang menggunakan bahasa Indonesia itu nggak, Bu? Yang Ya. 3. Satu, apa? Menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, mengajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterbitkannya SKP. Terus yang ketiga yang lain tolong dengerin ya. Kalau misalnya ada yang kurang tepat, tolong dibetulkan. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan WP, dan juga disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan. Terus ada lagi? Ya, 3 aja, Bu. Oke, 3. Faizatul bisa dengar suara saya nggak, Faizatul? Iya, bisa, Bu. Ya, Faiz, atas jawabannya Eliza ada komentar? Faiz? Mau nambahin aja sih, Bu. Ya, tambahan itu ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, maka surat keberatannya harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Ya, ada lagi? Baik. Ya itu aja, Bu. Ya, baik. Sekarang saya lelang. Siapa yang mau jawab? Ada yang mau menambahkan lagi atau mau membetulkan kalau ternyata pertanyaan Erlinda atau Faiz ada yang salah? Silakan. Ada? Izin, Bu. Ya, gimana? Andi Ahmad panggilannya siapa nih? Ahyar, Bu. Ahyar. Oh, salah ya. Gimana Ahyar? Tadi yang satu aja sih, Bu. Tadi yang dikatakan itu SKPKB sejak 3 bulan sejak diterbitkannya SKPKB. Tapi yang benar itu sejak dikirimkan. Sejak tanggal kirim ya. Ya itu ya Rindra ya. Kalau 3 bulan sejak tanggal dikirim, 3 bulan sejak tanggal terbit itu untuk ada yang tahu?
Untuk tahun Sebelum pajak tahun 2007 dan sebelumnya. 2007 dan sebelumnya. Ya, kalau yang sekarang tentunya jangka waktunya 3 bulan sejak tanggal kirim ya, Andi ya. Iya, Bu. Gitu ya, Iya, Bu. akhir ya. Maaf. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau bukti potong gimana tuh kalau bukti potong kalau dia mengajukan keberatan atas bukti potong? Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal pemotongan atau pemungutan ya. Ya kalau bukti potong 3 bulannya sejak tanggal pemungutan atau pemotongannya ya. Baik. Kemudian, jadi yang betul jawabannya dapat diajukan sebelum tanggal diterima SPUH. Nah, ini. Yang kelima, kenapa nih? Salah tidak dapat diajukan setelah SPUH dibuat. Frans, gimana Frans? Mungkin hanya karena kurang tepat aja ya Bu ya, menurut saya. Cuman karena kurang tepat aja ya Bu ya. Yang tepat itu apa? Yang tepatnya itu yang sebelum SPUH-nya tuh diterima sama yang dikiriminnya, sama diterima sama WP-nya. Ya, jadi meskipun udah dibuat kalau belum diterima gitu ya oleh wajib pajak, berarti wajib pajak masih bisa tanggapan, bisa apa langsung hadir. Enggak ya Bu, langsung tanggapan dulu terus kalau hadir atau enggaknya mah hak. Gimana? Frans, gimana? Tanggapan sih ya Bu ya, ngasih tanggapan. Kalau misalnya nih SPUH-nya udah dibuat nih, si penolak keberatan sudah bikin ke SPUH-nya, tapi SPUH-nya itu belum dikirim dan belum diterima oleh wajib pajak. Wajib pajak boleh nggak mengajukan pencabutan? Menurut saya kayaknya masih boleh ya Bu ya. Ya, masih boleh ya. Ya, jadi patokannya bukan SPUH itu sudah dibuat, tapi SPUH-nya sudah dikirimkan kepada wajib pajak. Sudah dikirim, maaf Bu. Ya. Sudah dikirimkan atau sudah diterima ya Bu? Ya, sudah diterima. Ya, sudah dikirimkan dan diterima maksudnya. Ya. Kalau dilihat di PMK 9 diterima ya. Diterima oleh. Jadi mungkin kayak pernah ada pertanyaan, gimana nih kalau saya sudah dikirimkan gitu ya? Masih di jalan tuh gitu ya, tapi kan perlu waktu gitu ya. Atau kita melihat di PMK 9 bunyinya adalah ketika sudah diterima ya. Itu. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-4 ya. Ya. Dan juga ditolak seluruhnya ya. Jadi keberatannya ditolak seluruhnya dan banding juga ditolak seluruhnya. Maka sanksinya, kenapa di sini hanya kelihatan sebagian? Jadi berapa sanksinya? Apakah pertanyaan yang terlihat oleh kalian sama dengan yang ada di saya? Ya. Hirya. Iya, Bu. Ya, Hirya dapat
membaca seluruh pertanyaannya? Tadi Tidak ada masalah dengan pertanyaannya? di laptop saya ada delay-nya, Bu. Jadi waktunya tiba-tiba udah di tengah. Nah, pertanyaannya ini, soalnya kan dilihat hanya apabila WP menerima SKPKB sebesar 100 juta dengan jumlah yang disetujui pada saat pembahasan akhir sebesar 0. Apabila WP mengajukan keberatan dan ditolak seluruhnya, lalu mengajukan banding dan juga, nilainya kan cuma seperti itu ya seharusnya, dan juga ditolak seluruhnya, nah maka berapakah sanksi administrasinya? Sampai seperti itu pertanyaannya? Enggak sampai, sebentar. Sanksi administratif pada WP adalah... Oh iya, sudah ya, berarti lengkap ya. Oke. Baik. Jawaban yang betul adalah 100 juta. Ini 15 orang menjawab betul, ada 4 orang yang menjawab salah. Kira-kira apa yang 50 juta salah? Nggak ngebaca yang bandingnya ditolak juga. Saya belum sempat jawab, Bu, tadi. Iya, makanya jumlahnya 27 yang jawab. Oke. Nah, kalau menurut Silvia, gimana Silvia? Sanksinya kalau ditolak seluruhnya, di sanksi administrasinya 100% ya, Bu? Iya. 100% dari yang belum dibayarkan. Ya. Kalau yang 50% itu yang apa tuh? Yang kayak gimana tuh? Kondisinya seperti apa? Kan ada yang 50%, ada yang 100%. Yang 50% itu yang apa? 50% itu kalau ditolak sebagian, Bu. Ditolak sebagian? Oke. Julia, gimana Julia? Pendapat nggak ada pertanyaannya Julia? Pernyataan Julia. Kurang tepat, Bu. Kalau yang 50%, setahu saya itu untuk penolakan sebagian atau seluruhnya keberatan, Bu. Atas keberatan. Oke, ya, atas keberatan. Julia. Ada lagi tambahan informasinya? Jadi kalau keberatannya ditolak, gitu ya, baik sebagian atau seluruhnya, akan dikenakan sanksi 50%. Dengan catatan apa? Ada yang tahu? Tidak diajukan banding. Iya, betul ya. Dengan catatan, WP tidak mengajukan banding. Kalau WP mengajukan banding, tidak dikenai sanksi administrasi atas keberatan. Iya, betul. Ya, kalau WP-nya mengajukan banding, sampai 50% itu nggak dikenakan. Ya, seperti itu. Nah, kalau ternyata wajib pajak mengajukan banding, ternyata bandingnya ditolak, ya maka sanksinya 100% saja. Ya, 100% saja. Ya, makanya 100 juta. Oke. Lintang. Ya, Bu. Ya, Lintang tadi jawabnya betul nggak Lintang? Salah, Bu. Saya 150 juta, Bu. Saya kira sanksi keberatan dan banding digabung, Bu. Oke, itu ya. Nggak seperti itu ya. Jadi ngitungnya ya. Kan seperti yang tadi sampaikan bahwa sanksi 50% itu tidak dikenakan ya kalau WP-nya mengajukan banding. Ya. Jadi hitung sanksinya kalau ternyata bandingnya ditolak seluruhnya atau sebagian, hanya sanksi yang 100% saja. Nah, jadi sanksi 50% itu kalau misalnya keberatannya ditolak atau diterima sebagian, baru dikenakan kalau dia tidak mengajukan banding. Ya, kalau dia mengajukan banding, nggak dikenakan tuh, ya. Nah, nanti ketika bandingnya, oh ternyata ditolak, gitu ya. Ditolak juga atau diterima sebagian, maka yang dikenakan hanya 100%-nya saja. Seperti itu ya, Lintang ya. Oke. Ada pertanyaan, Lintang? Ya, Bu. Tidak, Bu.
Nah, ini 200 juta, ini ngarang aja ya. Oke, tapi kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Apabila seorang penolak keberatan menerima berkas keberatan dari KPP pada tanggal 27 Mei 2021, maka harus menyampaikan surat permintaan pemindahan dokumen kepada WP paling lambat Ih, merata nih ya. semua jawaban, alternatif jawaban ini ada yang jawab nih. 5, 5, 6, 6. Oke. Merata ya. Nah, kenapa 31 Mei salah? Muhammad Gusti Haki Ramadan. Hadir, Bu. Ya, Bu. Ya, kenapa sih yang jawaban 31 Mei salah? Seharusnya 5 hari kerja setelah ya, Bu. 5 hari kerja setelah, iya betul ya. Jadi kalau 5 hari kerja setelah hitungnya gimana tuh? Jadi 28, 29, Januari, Februari, Maret, April. 28, 29, 30, 31. Gimana sih? 5 hari kerja tapi ngitungnya gitu. Lihat kalender gimana? Oh, hari kerja, Bu, tanggal merah sama hari libur tinggal masuk ya, Bu. Betul. Iya, Bu. Ya, panggilannya apa sih? Dana, Bu. Cuma biasa dosen manggilnya Gusti, nggak apa-apa, Bu. Oke. Ya. Jadi gimana dana hitungnya? Kalau tadi 5 hari kerja setelah hitungnya berarti mulai dari tanggal 28, Bu. 28, terus 28 tuh hari apa? 28. Sekarang hari apa, Gusti? Sekarang Kamis 28 berarti Jumat, Bu. Ya, oke. Kemudian 28. 1. Kemudian 29, 30 Sabtu Minggu. tadi hitung, ya. Iya, Bu. Kemudian Terus 31. Ya, yang kedua 1 itu hari ketiga. Tanggal merah dan 1 tanggal merah. Tanggal merah tuh. Oke, nggak dihitung. Kemudian yang ketiga tanggal berapa tuh? Berarti tanggal 2, Bu. Tanggal 2 Juni. Ya, Terus hari keempatnya tanggal 3. Lalu paling lambat berarti tanggal 4, Bu, hari kelima. Iya, nanti jawabannya 4 Juni 2021. Iya, 4 Juni 2021. Nah, gitu ya jawabannya ya. Oke, Jadi Bu. nanti kalian perhatikan tuh. Kalau misalnya ada hari kerja, hari gitu ya, dilihat hari kerja. Ya, harus bawa kalender tuh. Ini hari liburnya, libur apa enggak? Itu kita harus perhatikan. Kalau hari libur itu tidak dihitung. Oke, baik. Itu ya. Jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 6. Apabila wajib pajak mengajukan gugatan atas SPNP, maka pengajuan harus dilakukan paling lambat
ke bawah nih Zaki, sekarang ada dan ya. Baik, 16 orang menjawab betul. Yang keempat tidak ada yang menjawab. Ini masih 14 hari sejak tanggal SPNP. Ini yang paling banyak menjawab salah ya. Oke. Rizal, gimana Rizal? Bisa tolong bisa tolong dikomentari atau tolong dijelaskan mengenai ketentuan ini? Saya lupa Bu, makanya salah jawabannya. Oh gitu. Oke. Nah, sekarang sudah ada nih. Lupa Bu, itu di PPT keberapa ya Bu? Ya, ini kan jawabannya yang hijau itu kan itu jawaban yang betul, Rizal. Oke. Jadi, kalau kita bicara mengenai objek gugatan, secara garis besar ada dua ya. Ada yang berkaitan dengan penagihan dan ada yang berkaitan dengan keputusan gitu ya. Nah, kalau yang berkaitan dengan penagihan, yang nomor satu ya, ada yang berkaitan surat paksa, SPNP, kemudian pengumuman lelang, ya, kemudian yang keduanya adalah SK pencegahan. Nah, kalau untuk SPNP, maka kita ngitungnya, SPNP itu kan dibuat dulu ada surat kita melaksanakan penyitaan, itu ada formulirnya. Nah, bisa saja ketika SPNP sudah dibuat, baru besoknya atau jurusita itu baru datang kepada wajib pajak. Nah, ketika surat perintah melakukan penyitaan itu disampaikan, gitu ya, nanti akan dibuat berita acara. Nah, ya, jadi kita hitungnya jangka waktu gugatan itu adalah 14 hari sejak pembuatan BAPS, karena bisa saja SPNP tadi yang antara SPNP nya sudah dibuat, tetapi tidak langsung disampaikan kepada wajib pajak. Seperti itu. Ya. Kalau surat paksa gimana tuh surat paksa, Nadia? Surat paksa itu sejak diberitahukan surat paksanya ke penanggung pajaknya, Bu. 14 hari sejak. Iya. Baik. Kalau pengumuman lelang, Pandu? Kalau pengumuman lelang pada saat pengumumannya, Bu. Ya. Nah, baik, kita lanjut. Pertanyaan nomor 7 ya. Oke. Wajib pajak dapat mengajukan gugatan atas ini. Lumayan nih, hampir sebagian besar menjawab betul. Wajib pajak dapat mengajukan gugatan atas, ya, kan sudah dibahas ya mengenai objek gugatan, SK keberatan tanpa SPUH. Kalau pemeriksaan, misalnya, jadi keputusan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur ya, itu salah satu dari objek gugatan. Jadi kalau keberatan, kalau tanpa SPUH berarti penerbitan keberatannya tidak sesuai dengan prosedur.
Kalau pemeriksaan yang tidak sesuai prosedur yang kayak gimana tuh? Rizky Ade Junar. Mungkin yang nggak ada PAHP-nya, Bu. Ya, yang tidak dilakukan dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan ya. Atau ada lagi tuh yang tidak sesuai dengan prosedur itu. Ada yang tahu? Selain yang tadi Rizky sampaikan. Ada yang tahu nggak? Yang pemeriksaannya tidak sesuai dengan prosedur. Tidak disampaikan SPHP-nya, Bu. Ya, itu mirip dengan yang tadi Rizky sampaikan ya, PHP atau SPHP ya. Oke. Kemudian ada lagi yang tadi disampaikan SPHP ya. Ada lagi? Ini yang penerbitan SKP-nya tidak sesuai dengan yang masanya atau tahun pajaknya tidak sesuai dengan yang diperiksa, gitu ya. Jadi SKPKB-nya terbit tahun pajak 2020, yang diperiksanya padahal tahun 2019. Nah, itu juga tidak sesuai dengan prosedur. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pernyataan yang tepat terkait gugatan adalah sudah habis, kemudian ya. Ternyata masih ada yang hampir separuhnya, ya separuhnya menjawab kurang tepat. Ya. Pernyataan yang tepat terkait gugatan adalah gugatan tidak dapat dicabut. Rizky Dia Rosanti. Ya, Bu. Ya. Jadi gugatan bisa dicabut nggak, Rizky? Bisa, Bu. Ini Kak, ada Rizky, ada Rizky. Oh, Rizky ada Junara, panggilannya siapa? Juna. Oh, oke. Kalau Rizky Dia Rosanti? Rizky, Bu. Oh, Rizky. Ini Juna gara-gara emang panggilannya Juna atau gara-gara ada Rizky jadi? Ya, satu kelas itu khusus nih nama pasaran, makanya saya ganti panggilannya. Oh, sama Pak Tatan. Sama Pak Tatan dikasih nama Juna. Kalau ibunya, kalau sehari-hari di rumah, nama panggilannya sama. Juna bisa dengar? Oh, ya maaf Bu, suara volumenya kekecilan Bu tadi Bu.
Iya, Bu. Kalau di rumah dipanggilnya apa? Oh, kalau saya Kiki di rumah, Bu. Oh, Kiki. Oh, iya, iya. Kalau di di Jakarta di stan. Kok di stan apa? Di stan panggilannya? Koneksinya kurang bagus. Big Boss. Kenapa tuh, Frans? Kenapa Frans dipanggil Big Boss? Enggak, Bu, bercanda, Bu. Merek buku tulis, Bu, merek buku tulis. Bu, ini volume saya agak rusak ya. Kayak gara-gara di sawah katanya, memang sawah itu. Saya ini ekspor. Apaan itu sawah? Siapa yang bilang sawah? Itu kan bukan gambar sawah. Baik. Gugatan itu bisa dicabut ya. Nah, kemudian tadi Rizky ya, Rizky. Halo Rizky. Iya, Bu. Ya. Ini yang gimana nih? Yang pernyataan yang kedua, gugatan menunda penagihan. Komentarnya gimana? Gimana Rizky? Kalau dalam gugatan itu ada. Suaranya kecil ya Rizky. Halo. Ya. Apakah sudah iya, Bu. Kalau dalam gugatan itu penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan. Jadi gugatan itu dapat menunda pelaksanaan penagihan. Gugatan? Pelaksanaan dapat menunda pelaksanaan penagihan. Nah, ini jawabannya salah. Gugatan menunda penagihan itu salah. Rizky. Oh iya, berarti tidak bisa, Bu. Gugatan menunda penagihan, berarti gugatan tidak menunda penagihan. Karena pernyataan gugatan menunda penagihan itu salah. Nah, berarti yang benar, gugatan tidak menunda penagihan. Ya, artinya apa? Jadi kalau misalnya PW itu melakukan gugatan, maka atas ketetapan pajaknya itu tetap akan dilakukan tindakan penagihan. Gitu. Contohnya, misalnya dia mengajukan gugatan atas SK surat keputusan pembatalan ketetapan pajak misalnya, gitu ya. Dan dia ada SKPKB, SKPKB-nya 100 juta, kemudian atas SKPKB tersebut dia diajukan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, gitu ya. Nah, kemudian ditolak tuh atas SK pembatalan ketetapan pajaknya itu, wajib pajak mengajukan gugatan. Nah, itu kalau misalnya tindakan penagihan harus dilakukan, gitu ya, maka meskipun ketika dia mengajukan gugatan, tindakan penagihan itu akan terus jalan. Seperti itu. Ya, jadi gugatan tidak menunda penagihan. Kemudian Sarah nih, komentarnya gimana nih? Yang putusan gugatan tidak dapat diajukan PK. Tadi sudah dibahas tuh, Sarah. Halo. Ya, gimana Sarah? Dapat diajukan, Bu. Putusan gugatan dapat diajukan PK. Tadi sudah dibahas ya, yang bisa diajukan PK itu apa saja? Halo?
Ya, yang bisa diajukan PK apa saja? Banding dan gugatan. Banding. Putusan? Ya, putusan dan gugatan. Putusan banding dan juga putusan gugatan. Ya, pokoknya putusan pengadilan pajak itu bisa diajukan PK. Jadi selain putusan gugatan, putusan banding juga bisa diajukan PK. Ya. Nah, yang jawaban yang betul pernyataan yang tepat terkait gugatan adalah gugatan dapat diajukan setelah pengajuan sidang. Nah, ini ada komentar nih, Tasya Musayyadah. Silakan Tasya. Iya Bu, jadi gugatan memang dapat diajukan setelah pengajuan sidang. Maaf nih, ini ada salah nih. Gugatan dapat dicabut maksudnya nih. Saya juga baru nih. Pencabutan gugatan dapat diajukan setelah pengajuan sidang. Ini harusnya begitu maksudnya. Ya. Iya. Mau Tasya ngerti nih. Gugatan dapat diajukan setelah pengajuan sidang. Tadi saya salah jawabnya. Ya. Ini kok yang nggak ada yang komentar nih? Nggak ada yang komentar kalau tadi ada nggak yang merasa ini maksudnya apa nih gitu ya? Ini yang menjawab gugatan dapat diajukan setelah pengajuan sidang di yang 14 orang ini siapa tuh yang menjawab? Coba yang menjawab, tolong dicek yang menjawab pilihannya yang ini. Tolong dicek siapa aja, ada 14 orang nih yang menjawab itu. Zaki kenapa milih yang ini, Zaki? Ya Bu, karena saya pikirkan gugatan itu kan diajukan terhadap keputusan ya Bu. Nah, kan keputusan itu melalui sidang Bu. Nah, saya mikirnya kayak gitu Bu. Ampun. Iya, gugatan dapat diajukan setelah pengajuan sidang. Iya. Gugatan itu setelah ada gugatan baru kan ada sidang. Jadi maksudnya ini pencabutan gugatan ini. Jadi, ini pencabutan gugatan dapat. Nah, kalau kita bicara mengenai pencabutan gugatan nih, tadi terakhir siapa ya? Tasya ya. Tasya yang terakhir ya? Iya Bu. Ya. Tasya belum jawab apa-apa ya. Tasya, kalau kita bicara mengenai pencabutan gugatan, emang pencabutan gugatan itu bisa kapan saja sih? Kalau misalkan jadi misalnya nih ada WP nih mengajukan gugatan ke pengadilan pajak, ya. Kemudian atas pengajuan gugatannya itu dicabut. Nah, pencabutan gugatan itu bisa 2 waktu ya, bisa kapan saja nih, Tasya? Yang pertama, penetapan ketua bila diajukan sebelum sidang. Ya, jika kalau diajukan pencabutan gugatannya diajukan sebelum sidang, maka penghapusan gugatan itu harus dengan apa tadi? Dengan penetapan ketua pengadilan pajak, Bu. Iya, oke. Yang satu ya, kalau sebelum sidang pencabutannya maka harus dengan penetapan ketua pengadilan pajak. Tapi, kalau sudah sidang berlangsung gitu ya, pas gugatan itu wajib pajak ternyata atau penggugat masih bisa juga mencabut gugatan itu, ya. Nah, kalau setelah sidang maka penghapusan gugatan itu harus dengan melalui pemeriksaan, Bu. Melalui pemeriksaan. Yang lain mungkin? Putusan majelis, Bu. Itu ya, kan udah sidang nih. Kalau udah sidang harus berdasarkan
putusan majelis ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Pernyataan yang tepat mengenai PK adalah kita lihat siapakah di posisi pertama. Jadi kita hanya dapat diajukan 1 kali. Torik gimana Torik? Ya Bu. Torik ya. Torik coba dibahas satu persatu nih alternatif jawabannya. Silakan. Jadi untuk pilihan pertama, ya PK yang menangguhkan pelaksanaan putusan WP itu tidak benar, Bu. Jadi permohonan PK itu tidak menghentikan, atau menangguhkan pelaksanaan putusan PP. Ya, kenapa ya? Kenapa seperti itu, Tori? Karena urusan pengadilan pajak itu bersifat final, Tori. Ya, jika bersifat final, maka harus dilaksanakan. Ya, oke, kemudian. Lalu yang permohonan PK tidak dapat dicabut, itu karena PK dapat dicabut. Ya, tidak benar ya, karena seperti halnya dengan permohonan yang lain, gitu ya, PK bisa dapat dicabut. Tadi banding juga bisa dicabut, keberatan bisa dicabut, keberatan bisa dicabut, PK juga dapat dicabut. Nah, kalau dicabut bisa nggak diajukan PK lagi? Misalnya sudah mengajukan PK nih, kemudian PK-nya permohonan PK-nya dicabut, dia mengajukan lagi, gitu, mau mengajukan lagi, boleh nggak, Tori? Tidak bisa, Bu. Itu jadi dari melihat pernyataan yang benar, itu PK hanya bisa diajukan 1 kali. Iya, kemudian lanjut. Lalu selanjutnya itu untuk PK yang diajukan oleh wajib pajak saja, PK juga dapat diajukan oleh pihak yang memiliki surat kuasa. PK hanya diajukan, gimana Tori? Memiliki surat kuasa. Oleh pengadilan pajak, maaf. Jadi WP bisa memohon PK, juga pengadilan pajak bisa diajukan ke WP. Fikar setuju nggak dengan pendapatnya Tori Fikar? Halo Fikar. Fikar ada apa enggak? Tes, Bu. Ya, tes. Fikar kemana? Ya, Fikar. Gimana kayaknya kalau untuk PK hanya bisa diajukan oleh wajib pajak itu kayaknya salah, Bu. Jadi PK itu bisa diajukan oleh wajib pajak sama otoritas pajak, Bu, sama DJP juga kalau nggak salah. Jadi perhitungannya ya, Tori, Fikar,
PK dapat diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Ya, jadi kalau misalnya itu mengenai pajak pusat, berarti yang bisa mengajukan PK itu wajib pajak maupun DJP. Kalau itu pajak daerah, berarti yang bisa mengajukan PK itu yang wajib pajak dan Pemda misalnya, atau itu mengenai bea cukai, berarti yang bisa mengajukan PK itu wajib pajak atau Direktorat Jenderal Bea Cukai. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjutin kita. Nih, pernyataan yang betul katanya adalah kalau yang mengenai diajukan satu kali ini Bu, aku tadi nyawi-nyawi Bu, katanya di pasal 268 KUHP permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali saja. Jadi ya, udah sesuai Bu. Sesuai ya. Oke. Nah ini nih saya mau itu sedikit ya, mau cerita sedikit. Sebetulnya saya sudah saya meminta kajiannya untuk menanggapi mengenai PK yang hanya mengenai pengajuan PK yang hanya satu kali itu. Betul nggak, Sarah? Gimana, Sarah? Iya, Bu. Betul nggak? Betul nggak saya pernah meminta kalian terkait dengan yang PK hanya satu kali itu? Terkait apa, Bu? Mohon maaf, tidak terdengar jelas, Bu. PK, saya pernah meminta kalian untuk memberikan komentar atau pendapat atau mengenai pengajuan PK yang hanya satu kali itu. Apakah itu memang seperti itu atau enggak gitu? Mungkin waktu itu baru disinggung sekilas saja ya Bu. Kayaknya belum dijadiin untuk tugas banget. Tapi kayaknya pernah ngomong sih Bu untuk kayak dibaca-baca, dicari tahu gitu Bu. Ya, saya minta misalnya yang sudah punya pendapat, kalau ini kebetulan kalau kelas ini nggak ada. Ini kan yang ada grup WA-nya kan? Iya kan, Sarah ya? Iya, Bu. Soalnya ada 2 kelas, ada 1 kelas yang tidak punya grup WA. Ini kalau bukan tidak salah sih, saya masih ingat kok. Kalian supaya memberikan komentar atas pengajuan PK satu kali itu di grup gitu ya. Gitu nggak, Vika? Kayaknya iya, Bu. Kayaknya iya. Tahu nggak? Ini ya kalau respon kalian seperti ini gitu ya, ketika saya memberikan tugas kemudian kalian tidak merespon apapun, saya jadi ingat ini. Saya tuh pernah kerja di Direktorat Jenderal Pajak itu, mulai pertama di kami khusus, kemudian setelah itu di KPP, kalau sekarang mungkin Pratama gitu ya. Kemudian setelah itu terakhir saya di KPP di luar daerah gitu ya. Itu tipe-tipenya lain-lain tuh. Kalau saya kerja di waktu di kami khusus, ya yang PMA 1, waktu saya di PMA 1. Waktu saya jadi korlap, itu kalau misalnya ada disposisi ini surat yang harus ditindaklanjuti pagi, itu siang itu langsung direspon. Jadi nggak berhari-hari, nggak perlu ditanya, itu langsung direspon gitu ya. Misalnya waktu itu mengenai pembetulan misalnya, pembetulan pasal 16. Itu karena dia memang bisa dikerjakan secara cepat, itu langsung itu pagi di disposisi, siangnya langsung selesai. Tipe itu ya, tipe pegawai yang ada di masa itu. Kalau di tipe di KPP Pratama gitu ya, waktu itu di KPP Senen, itu tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Apa namanya? Mengerjakannya tidak secepat itu, tapi dikerjain. Nah, kalau saya di Kota Mobagu, itu kalau misalnya ada tugas, itu dia tidak akan pernah jadi sering kali saya misalnya laporan-laporan itu langsung dari kantor menegur saya sebagai kepala kantornya, Bu, KPP Kota Mobagu belum mengirim laporan itu gitu ya. Nah, jadi
Akhirnya saya itu gimana caranya gitu supaya saya tidak lewat, saya sampai bikin apa saja gitu yang harus dikerjakan dan saya catat kapan dan siapa. Nah, itu baru tuh harus ditanyain. Bahkan ketika ditanyain juga itu lambat. Jadi kalau saya melihat nih tipe pegawai DDJ itu macam-macam nih. Jadi kalian tuh kalau misalnya, jadi kalau nggak ditanyain pura-pura tuh nggak ada tugas gitu ya. Itu ini tipe-tipe pegawai yang penempatannya itu di sana tuh, di Jawa tuh, di Sulawesi Utara. Nah kayak gini nih. Jadi nggak ada satupun gitu ya dari kalian tuh yang oh ya Burina nyuruh kayak gini gitu, sekali gitu ngomong sekali gitu langsung oh ini saya nggak ada tuh satupun gitu ya. Ini kalau kalian tipenya seperti itu gitu ya. Kalau misalnya kalian seperti ini tipe-tipe pegawai yang penempatannya yang jauh-jauh itu kayak biasanya kayak gitu tuh. Jadi kalau ada tugas tuh pura-pura nggak tahu, kalau nggak ditanyain dia nggak akan ini, ngaku aja dia seolah-olah tidak ada. Saya jadi ingat saya bilang jangan sampai gitu ya kalian itu penempatannya yang jauh-jauh gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi kalau yang di tempat saya terakhir itu kalau nggak ditanyain dia nggak akan pernah tuh ngasih tugas. Jadi kalau saya tanyain pun gitu ya, misalnya laporannya kemana gitu ya, nanti dia bilang sementara Bu. Nah saya dulu kalau dibilang sementara berarti udah harus selesai gitu ya. Kemudian saya tanya lagi sementara Bu, saya akhirnya bingung gitu. Kenapa sih ditanya sementara nggak selesai? Jadi ternyata kata saya Bu kalau dibilang sementara itu jangan senang dulu Bu. Itu bahkan mungkin dia itu pegang aja belum gitu. Karena dalam penafsiran saya, pendampingan saya, kalau sementara itu lagi dikerjain gitu ya. Ya sebentar lagi mau selesai. Ternyata enggak gitu ya. Kalau istilahnya orang sana, sementara itu ya tidak seperti itu. Maksudnya bisa saja dia belum ngerjain sama sekali. Ya, jadi nanti cara ketika nanti kalian kerja gitu ya, itu atasnya tuh jangan sampai ditanyain gitu ya. Itu pengennya kalian tuh yang di PM asap itu yang memang yang kerjain itu tuh, yang kerjakan yang saya bilang saya terkesan dengan dia itu gitu ya. Jadi ketika dikasih pagi itu siang, ketika dia memang gampang dia kerjakan langsung dia selesai. Itu anaknya memang ternyata itu lulusan terbaik di Spanyol. Nah dia itu pas D3 seharusnya kalau zaman dulu itu bisa langsung D4 gitu ya. Dia sebetulnya termasuk yang bisa langsung D4. Tapi dia bilang, saya nggak mau Bu, saya nggak mau ikatan dinas katanya. Saya biaya sendiri, S1-nya dia sendiri, S2-nya juga dia biaya sendiri. Padahal dan sekarang juga kemarin promosi S1 3 gitu ya. Jadi memang orangnya ini memang ya dan memang di samping pintar juga dia memang seperti itu ya. Katakan sekali gitu ya. Kemudian nggak pernah tuh yang namanya kalau ada tugas dia nggak bisa enggak gitu ya. Dia pasti berpikir gitu ya. Dia pelajari hal yang seperti itu yang saya inginkan dari kalian ya. Jadi nanti kita bekerja, kalian itu yang namanya istilah saya nggak tahu gitu karena sekarang itu informasi di dunia gitu ya. Kalian tinggal ketikkan aja kalian bisa tahu segalanya gitu ya. Atau misalnya ini berdasar saya nggak punya PMK-nya nggak bisa seperti itu, kalian tinggal cari di internet. Ya, dan itu jadi kalau misalnya ada tugas itu jangan sampai ditanyain gitu ya. Kalau misalnya itu bisa diselesaikan dengan cepat, lakukan dengan cepat ya. Oke. Baik, ini terakhir nih. Nah, kita yang terakhir. Permohonan PK disampaikan nanti ke peringkat pertama lagi ya. Jadi
Ternyata masih ada nih yang jawab salah ya. Jadi permohonan PK itu harus melalui pengadilan kerja ya. Sehingga ketika teman-teman kalian menjelaskan mengenai bagaimana tuh, jadi setelah permohonan PK itu diterima oleh pengadilan pajak, kemudian nanti dikirimkan ke Mahkamah Agung. Jadi permohonan PK itu tidak langsung disampaikan ke Mahkamah Agung. Ya, bagian besar sudah menjawab dengan betul gitu ya, tapi beberapa masih ada yang menjawab kurang tepat. Baik, sekarang sudah menunjukkan pukul 15.32 ya. Jadi mungkin itu sekaligus review ya. Saya tidak bisa dari mini quiz ini, dari pembahasan ini ternyata gitu ya. Meskipun materi-materi ini sudah kalian pelajari OP, tapi mungkin kalian lupa gitu ya. Ternyata masih yang pemahaman kalian masih ada yang kurang pas gitu ya. Nah, karena kan nanti kalian akan UTS ya. UTS-nya tanggal berapa nih? Kalian? Senin, Bu. Oh, UTS-nya mulainya hari Senin, tapi kalau untuk UHP Kamis. Hari Kamis. Kamis ya. Kalian berapa pelajaran nih sekarang itu? 5, Bu. 5. Oh, Kak Tata ngajar apa, Kak Tata? Pemeriksaan pajak, Bu. Ya, berarti hari apa aja kalian? Minggu depan masih ada ujian? Minggu depan mulai ujiannya, Bu, hari Senin, Bu. Ya, mulai ujian maksudnya minggu depannya lagi, periode ujian kan 2 minggu ya? Ya, masih ada, Bu, hari Seninnya aja. Ada, Bu. Sampai Seninnya, setelah itu setelah itu sudah selesai ya? Oke, baik. Jadi mungkin sedikit informasi seperti halnya juga ujian-ujian sebelumnya, karena ini dalam masa yang seperti ini gitu ya, kalian pasti open book ya. Open book yang jelas harus open mind. Tapi bukan berarti bahwa open book itu mudah gitu ya. Justru karena open book itu nggak mungkin yang ditanya itu misalnya tentang A tentang B, tapi itu memerlukan analisis dan itu memerlukan pemahaman yang baik gitu ya. Jadi saya harapkan gitu ya, kalian bisa mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya ya. Persiapan dengan sebaik-baiknya, dan saya doakan, saya harapkan juga ya kalian bisa menyelesaikan UTS ini dengan baik gitu ya, dengan nilai yang maksimal, dengan yang sebaik mungkin, karena ini sebetulnya mata kuliah yang sebetulnya sudah pernah diberikan sebelumnya. Ya, baik, mungkin itu saja sedikit informasi, yang jelas pasti essay ya, mungkin seperti ini gitu ya, essay atau mungkin kasus gitu ya, yang jelas saya harapkan bahwa kalian persiapan dengan sebaik-baiknya. Tantangan ini sendiri ini di masa pandemi ini ya, justru ketika open book justru bukan berarti itu menjadi lebih mudah mungkin, tapi itu juga merupakan tantangan tersendiri. Baik, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya doakan semoga kalian diberikan kesehatan, gitu ya, semangat untuk belajar, dan diberikan kemudahan dan kelancaran ketika ujian ya. Oke, baik, selamat ujian, sampai ketemu lagi di